Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu dengan tafsir juz amma. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang tafsir dari surah Al-Ma'un, yang mana insyaallah malam ini kita akan memasuki ayat yang ketiga. Namun sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, sedikit kita akan mengulang pelajaran yang telah lalu berkaitan dengan tafsir dari ayat yang kedua dari surah Al-Ma'un, yang bunyinya adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan telah kita jelaskan bahwasanya ini merupakan karakter buruk pertama dari orang-orang yang mengingkari hari pembalasan, yaitu tidak bersikap simpatik kepada anak yatim, berupa tidak memenuhi hak mereka, bahkan menzalimi mereka. Dan telah kita sebutkan makna dari anak yatim atau al-yatim. Apa yang dimaksud dengan al-yatim? Maka para ulama menjelaskan maksud dari al-yatim adalah orang yang telah ditinggal mati oleh ayahnya dan dia masih belum balik. Ini yang disebut dengan yatim. Waalaikumsalam. Anak yang belum balik yang ditinggal mati oleh ayahnya, ini yang disebut dengan al-yatim. Adapun yang ditinggal mati oleh ibunya, ya, atau dia sudah melampaui usia balik, maka tidak dinamakan sebagai al-yatim. Kenapa perlu kita tekankan makna atau definisi yatim di sini? Karena janji-janji
atau pahala-pahala yang dijanjikan atau keutamaan-keutamaan yang disebutkan bagi mereka yang berbuat baik kepada anak yatim, harus terpenuhi syarat yatim yang tadi kita sebutkan, yaitu orang yang meninggal ayahnya sementara dia belum mencapai usia balik. Adapun kalau sudah mencapai usia balik, ya, maka sudah tidak dikatakan sebagai anak yatim lagi. Ya. Kalau dia miskin, berarti kita golongkan dia termasuk orang miskin atau tidak mampu, tapi tidak dikatakan sebagai yatim. Dan keutamaan berbuat baik kepada anak yatim, ya, itu akan dijanjikan keberuntungan, baik keberuntungan di dunia maupun keberuntungan di akhirat. Masih ingatlah keberuntungan di dunia bagi mereka yang menjaga atau merawat anak yatim. Kemarin ada dua kita sebutkan. Yang pertama adalah dimudahkan urusannya, dan yang kedua adalah dilembutkan hatinya. Nah, ini adalah balasan dunia bagi mereka yang berbuat baik kepada anak yatim. Adapun keuntungan yang bisa didapatkan di akhirat bagi mereka yang merawat anak yatim, yaitu dia akan dijanjikan surga dan dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Ya. Aku dan orang yang merawat anak yatim seperti ini di surga, dan beliau memberikan isyarat dengan jari tengah dan telunjuk beliau. Ya, disebutkan dengan merenggangkannya. Ya, bukan merapatkan seperti ini tapi direnggangkan. Ya, tapi hal ini tetap menunjukkan akan kedekatan orang tersebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di surga kelak. Baik. Nah, ini adalah sedikit murajaah berkaitan tentang pelajaran yang telah lalu. Baik, kita akan memasuki ayat yang ketiga. Bunyinya gimana? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya, dan ia tidak mendorong, tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Baik, maka ayat ini membeberkan kepada kita karakter buruk kedua bagi para pengingkar hari pembalasan. Ya, kan dalam ayat yang pertama bunyinya bagaimana? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah engkau melihat, mengetahui orang yang mendustakan hari pembalasan? Maka ayat-ayat berikutnya menjelaskan bagaimana karakter mereka yang mendustakan hari pembalasan tersebut. Pada ayat yang kedua, karakter pertama adalah yang menghardik anak yatim. Ya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dialah yang menghardik anak yatim. Karakter yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang yang tidak menganjurkan, mendorong untuk memberi makan orang miskin. Dan ini menunjukkan akan jeleknya perangai ini. Baik, sekarang ulun tanya,
mana yang lebih mudah antara menyuruh orang lain untuk memberi makan orang miskin dengan dia sendiri yang langsung memberikan makan kepada orang miskin? Mana yang lebih mudah? Menyuruh. Karena kalau nyuruh modalnya apa? Cuma ngomong, ya. Sementara kalau memberi makan seorang, maka modalnya harus mengeluarkan uang sendiri. Baik, yang mudah saja yang yaitu menyuruh orang lain untuk memberikan makan kepada fakir miskin, orang miskin, itu saja tidak dia lakukan, apalagi langsung mengeluarkan harta untuk memberikan makan kepada orang miskin. Maka ini menunjukkan akan jeleknya perangai ini. Ya, mengajak saja tidak, apalagi mengeluarkan harta sendiri untuk membantu orang miskin. Ya. Baik. Nah, jadi ini karakter yang kedua dari karakter-karakter orang yang tidak membenarkan atau mengingkari hari pembalasan. Orang yang tidak memberikan atau mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Dan di zaman kita ini ada perilaku yang lebih parah bahkan dari ini. Bukan hanya tidak memberi makan fakir miskin, tidak juga mendorong orang lain untuk membantu fakir miskin, malah ada yang lebih parah, yaitu apa? Menyerobot ya hak-hak orang miskin. Yang mana ya kita kadang sering mendengar keluhan orang-orang miskin yang seharusnya mereka mendapatkan jatah misalnya per bulan untuk raskin ya istilahnya ya, bansos gitu ya. Misalnya kalau raskin tadi beras miskin, yang harusnya misalnya mereka akan mendapatkan misalnya berapa kilo sih jatahnya? 10 lah misalnya. Ternyata yang dah sampai kepada mereka hanya sekitar berapa kilo misalnya? 3 mungkin. Kalau 5 mending gitu kan. Terus siapa yang nyunat ini loh? Yang asalnya 10 jadi 3 misalnya. Menteri sunat ya. Tidak lain adalah karena ada orang-orang yang kaya, yang berkecukupan, ya, merasa iri dengan apa yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat miskin. Akhirnya ikut-ikutan nyerobot jatah orang miskin tersebut. Ya, bansos ya lah, bantuan sosial tadi. Ternyata kita dapati ketika mengambil bansos tadi, ada orang yang datang ya, gelangnya emas misalnya lah, jibak galangnya. Kemudian datang dengan sepeda motor kinclong, pulang sepeda motornya. Ya, istilahnya rumah gedong, motor kinclong ya. Datang ngambil bantuan sosial untuk rakyat miskin. Nah, ada yang di zaman sekarang seperti itu. Dan orang yang seperti ini ya seolah-olah sudah mati hati mereka, mati perasaan mereka. Ya, bukannya harusnya dia menyisihkan hartanya untuk diinfakkan kepada kaum miskin, malah ngambil nyerobot jatah orang miskin. Nah, ini yang lebih parah. Maka ayat ini, ayat yang kita sebutkan ini, wala yahuddu ala ta'amil miskin, memberikan pelajaran kepada kita
bahwasanya jika kita mungkin tidak mampu untuk membantu secara materi kepada orang miskin secara langsung, maka minimalnya apa? Memberikan motivasi, mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya, kita mungkin secara harta juga kekurangan, ya, artinya untuk keperluan kita saja cukupnya, untuk membantu orang lain tidak bisa. Baik kalau itu tidak mampu kita lakukan, ya setidaknya kita cari orang lain yang mampu, ya, agar membantu orang-orang miskin tersebut. Itu adalah hal minimal yang bisa kita lakukan. Baik kita datang ke personalnya, ya, langsung ke orangnya, ya, Bu, Pak, Cil, ya itu si fulan, ya, si sulit banget kehidupannya misalnya kan, makan aja ngalih, hutang sana sini misalnya, maka boleh kita bisa datang ke dia, orang mampu ini, ya, dan menyuruh atau meminta agar orang ini membantu orang yang tadi tidak mampu. Kalau bukan kepada personal atau kepada yayasan misalnya, atau ya ada lembaga-lembaga tertentu yang memang membantu orang-orang miskin, ya, kita datang kepada yayasan tersebut, ya mungkin yayasan tersebut orang-orangnya juga bukan mampu, tapi kan mereka menggalang donasi atau dana yang untuk membantu orang-orang fakir. Maka ini bisa dilakukan, dan ini adalah langkah yang minimal kita bisa lakukan. Jangan sampai artinya urusan yang ringan seperti ini, ya, kita tidak mau, ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya dalam surah Al-Haqqah ayat 25 sampai 34. Apa kata Allah? Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Artinya, adapun orang yang diberikan catatan amalnya, ya, dengan tangan kirinya. Jadi ketika dia mengambil catatan amalnya, dia menyambutnya dengan tangan kirinya, maka dia pun mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, alangkah, ya, seandainya saja aku tidak menerima kitab ini atau tidak diberikan kepadaku, ya, karena sudah tahu kalau kitab itu diberikan dengan tangan kiri berarti akan buruk akhirnya. Maka dia pun berangan-angan seandainya kitab itu tidak usah saja diberikan. Walam adri ma hisabiyah, ya, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai kiranya andai saja kematian itu menyudahi segala sesuatu. Dia berangan-angan sudah kalau kematian datang sudah tidak ada lagi pertanggungjawaban setelah itu. Ini harapan bagi mereka, orang-orang yang senantiasa kufur, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap agar kitab perhitungannya itu tidak diserahkan kepada dia, berharap tidak ada lagi pertanggungjawaban setelah itu. Maka pada kondisi seperti itu dia pun ingat harta yang dia miliki dulu ketika di dunia. Ma aghni anni maliyah, ma aghna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kemudian dia ingat jabatannya, halaka anni sultaniyah, kekuasaanku pun telah hilang dariku. Artinya dia ingat ketika di dunia hartanya itu dia tidak gunakan untuk, ya, kepentingan kaum muslimin, tidak pernah berinfak di jalan Allah. Kekuasaannya pun tidak pernah dia gunakan untuk kebaikan kaum
muslimin, maka harta yang dia miliki waktu itu, kekuasaan yang dia miliki waktu itu tidak akan bermanfaat bagi dia. Maka bagaimanakah kesudahan orang ini? Kata Allah, khudhuhu faghulluh, seretlah dia. Ya, jadi Allah merintahkan kepada para malaikatnya, seretlah dia dan cekeklah lehernya. Summal jahima salluh, kemudian masukkanlah ia ke dalam jahanam dengan api yang menyala-nyala. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluquh, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Nah, kenapa sebabnya dia mendapatkan ancaman seperti ini? Innahu kana la yu'minu billahil azim, sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Dan yang kedua apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, sama persis ayatnya, yaitu mereka, dan dia juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka orang yang seperti ini saja mendapatkan ancaman yang parah seperti ini, apalagi bagi mereka yang menyerobot apa? Jatah orang miskin. Siapakah orang miskin itu? Orang miskin itu apa? Nah, kalau yang pertemuan lalu kan yatim, sudah tahu siapa itu yatim. Sekarang miskin itu siapa? Apa yang dimaksud dengan orang miskin? Hah? Baik, jadi ada istilah miskin, ada istilah fakir, ya. Apa itu miskin, apa itu fakir? Atau sama kah dua-duanya? Kurang lah. Hah? Yang mana yang lebih parah nih? Fakir kah, miskin nggak? Baik, fakir apa? Ada bisi gawian. Kalau miskin bang? Oh, ada gawian tapi tidak mencukupi. Baik, memang untuk ta'rif atau definisi dari fakir dan miskin itu terjadi perbedaan pendapat yang panjang di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan fakir itu lebih parah dari miskin. Ada yang mengatakan fakir itu orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan, ya, tidak memiliki pekerjaan tetap. Ya, ibaratnya PNS. PNS ini bukan pegawai negeri sipil maksudnya, tapi pencari nafkah serabutan. Ya mungkin seperti itu ya, tidak ada pekerjaan tetap yang bisa mencukupi. Ya, sementara orang miskin ada hartanya, ada pekerjaan, cuman tidak mencukupi. Ada yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan fakir itu adalah orang yang penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya. Ya, kurang dari 50%-nya. Jadi pekerjaannya dia yang dia miliki itu hanya bisa mencukupi 30% kebutuhannya. Sementara miskin orang yang memiliki penghasilan ya lebih dari setengah kebutuhannya tapi tidak cukup. Mungkin 70%-annya bisa dia cukupi. Baik, nah para ulama menjelaskan begini ya. Dua kata ini fakir dan miskin ada istilah idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dipisah ya fakir dengan miskin, misalnya disebutkan fakir saja maka mencakup miskin. Kalau disebutkan miskin saja mencakup fakir. Tapi kalau disebutkan dua-duanya maka dua makna ini berbeda. Fakir memiliki makna tertentu, miskin memiliki makna tertentu. Sebagaimana Islam dengan iman. Kalau disebutkan Islam saja maka mencakup iman. Kalau disebutkan iman saja mencakup Islam. Tapi kalau disebutkan dua-duanya maka iman memiliki makna, Islam memiliki makna yang
lain. Ya, dan ini banyak. Begitu juga albir wat taqwa. Kalau albir berarti mencakup takwa, kalau takwa mencakup bir. Tapi kalau disebutkan kedua-duanya, albir berarti melakukan kebaikan, kalau al-taqwa menjauhi larangan. Ya, ada yang seperti itu. Maka itu juga fakir dan miskin. Kalau disebutkan fakir saja mencakup miskin, kalau disebutkan miskin saja mencakup fakir. Tapi kalau ada dua-duanya, maka fakir memiliki makna, miskin memiliki makna. Dan ini ada khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Ya, banyak yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan fakir ya itu lebih parah daripada miskin, dan tadi kita sudah sebutkan beberapa pengertian di kalangan para ulama. Ada juga yang berpendapat miskin lebih parah daripada fakir. Ada juga yang mengatakan dua-duanya sama saja, tidak ada bedanya. Ya, pokoknya setiap argumen atau setiap pendapat itu memiliki argumen masing-masing. Cuman yang lebih penting di sini sebenarnya bukan definisi dari fakir ataupun miskin. Ya, tetapi dalam teknis membantu mereka itu gimana sebenarnya. Itu yang lebih penting. Ya. Misalnya dalam pendistribusian zakat harta misalnya. Coba siapakah yang lebih diutamakan, lebih didahulukan? Yaitu adalah orang yang kebutuhannya lebih mendesak. Itu yang sebenarnya lebih berhak untuk kita berikan zakat. Ya, siapapun yang mendesak kebutuhannya untuk segera dipenuhi, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat, atau lebih utama diberikan zakat, entah dia fakir ataupun entah dia miskin. Dan perlu kita ketahui bahwasanya fakirkah atau miskinkah, kedua-duanya itu berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, masalahnya kapan? Masalahnya kalau hartanya itu terbatas, siapa yang lebih berhak untuk diutamakan mendapatkan zakat? Maka tadi patokannya adalah yang lebih mendesak. Baik. Kemudian perlu diketahui bahwasanya di dalam agama kita orang miskin, ya, di dalam agama kita itu mendapatkan perhatian yang spesial. Orang miskin, ya, sebagaimana anak yatim sebelumnya, itu mendapatkan perhatian yang spesial dalam agama kita. Kenapa Islam memberikan perhatian khusus kepada mereka? Sebab mereka adalah orang-orang yang lemah, yang membutuhkan uluran tangan saudara-saudara mereka. Karenanya, kalau kita berbicara tentang golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat, maka orang fakir dan orang miskin itu yang paling pertama disebutkan. Baik, siapa saja sih 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat? Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 60. Surah At-Taubah ayat 60. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara." Sesungguhnya sedekah di sini maksudnya adalah zakat. Itu diberikan pertama lil fuqara, orang-orang fakir. Itu yang pertama. Yang kedua, wal masakin, orang-orang miskin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya fakir dengan miskin itu beda. Kenapa disebutkan dua-duanya di sini? Baik. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha, yaitu amil zakat. Nanti kita akan jelaskan siapa sih sebenarnya amil ini. Wal muallafati qulubuhum, ya, yang diambil hatinya, yang dilunakan hatinya, atau istilahnya kita muallaf. Tapi kalau kita katakan muallaf, biasanya diartikan adalah orang yang baru masuk Islam. Ya, seolah-olah itu aja arti mu'allaf. Sebenarnya mu'allaf itu lebih luas sebenarnya. Yaitu pertama, orang yang mau diambil hatinya, diantaranya orang yang baru masuk Islam, yang mungkin imannya masih lemah,
ya harus dikuatkan. Di antara cara menguatkan imannya adalah dengan diberikan zakat. Atau orang yang ingin dihindari keburukannya, walaupun dia adalah orang kafir, tapi kita khawatir nih ya dengan keburukan dia, maka untuk menghindarkan keburukan tersebut kita kasih dia zakat, ya itu termasuk mu'allafah qulubuhum. Kemudian wafir riqab, untuk memerdekakan hamba sahaya, ya misalnya ada budak yang ingin memerdekakan dirinya sementara dia tidak memiliki harta, boleh dibantu dari harta zakat, ya tapi sekarang kan nggak ada budak. Wal gharimin, yaitu orang yang punya hutang, yang ingin membebaskan hutang, boleh dibantu dari zakat. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian wabnis sabil, dan ibnu sabil. Siapa ibnu sabil? Ibn apa artinya? Anak. Sabil jalan, anak jalanan. Jadi ya orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal, ya misalnya bisa jadi dia sebenarnya orang kaya, ya tetapi ketika dalam perjalanan misalnya dia kehilangan semuanya, ya mungkin hartanya dirampok, ya untuk nelpon dia nggak bisa, HP-nya diambil dan seterusnya, maka ini disebut ibnu sabil, yang kehabisan bekal, maka dia berhak mendapatkan zakat. Nah inilah 8 orang yang disebutkan oleh Allah di dalam surah apa tadi? At-Taubah ayat 60 yang berhak mendapatkan zakat. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, ya mu'allaf qulubuhum, kemudian hamba sahaya, orang yang berhutang, orang yang di fisabilillah, dan juga ibnu sabil. Baik. Maka di sini yang disebutkan pertama kali adalah fakir dan miskin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Islam memperhatikan mereka. Begitu juga Rasulullah SAW juga menggambarkan pahala yang akan diraih oleh orang yang gemar membantu orang-orang yang tidak mampu. Yaitu seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata beliau, as-sa'i 'alal armalah, orang yang gemar membantu armalah. Siapa armalah? Janda, ya, para janda. Janda yang gimana nih maksudnya? Ya. Janda muda, janda tua, ya. Janda kaya gitu gimana nih? Ya kalau janda kaya yang dibantu itu ada udang di balik batu. Ya, maksudnya janda yang memang tidak memiliki penghasilan, orang miskin, ya kan? Baik. Jadi orang yang membantu para janda, wal miskin, dan kaum miskin, apa pahalanya? Kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Wah, besar pahalanya, seperti berjihad, ya. Dan jihad, kata Nabi SAW, puncak keimanan tertinggi, ya, zirwatu sanamil iman, puncak tertinggi dari keimanan itu adalah jihad. Nah, bagi pian yang mungkin tidak mampu untuk berjihad di jalan Allah, bisa memperoleh kedudukan mujahid ini dengan cara gemar membantu orang-orang yang tidak mampu, di antaranya adalah para janda dan orang miskin. Awil qa'imil lail wasaimin nahar, atau juga pahalanya seperti orang yang sholat malam terus-terusan tidak tidur, ya, tidak pernah lelah dalam sholat malam. Atau orang yang senantiasa berpuasa di siang hari, ya. Ini bukan berarti kalau gitu kada usah sholat malam, kada usah
puasanya. Bukan itu maksudnya, tapi ini ingin menunjukkan akan besarnya pahala bagi mereka yang gemar untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Ya, seperti orang yang mujahid tadi kan, berjihad di jalan Allah, atau orang yang senantiasa sholat malam terus menerus tidak pernah lelah, atau orang yang senantiasa berpuasa di siang hari. Baik. Nah, terkadang sebagian orang kaya memandang sinis kepada kaum fakir ataupun kaum miskin. Ya, kata mereka, ya bahwasanya orang-orang fakir, orang miskin ini hanyalah beban, bahkan dikatakan sebagai sampah masyarakat yang tidak bermanfaat. Maka tentu saja pernyataan ini pernyataan yang tidak benar. Ya. Karena sejatinya orang miskin itu memiliki jasa bagi orang-orang kaya. Ya. Ketahuilah bahwasanya orang-orang lemah, orang-orang miskin itu mereka memiliki jasa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ibghuni ad-du'afa." Bantulah aku untuk mencari dan menolong orang-orang lemah. Jadi Rasulullah menyuruh para sahabat agar mencari orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu. Kenapa? Fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Sesungguhnya kalian itu diberikan rizki, dikaruniakan rizki, dan juga meraih pertolongan disebabkan karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Jadi orang-orang lemah itu sebab, ya, di antara sebab kita diberikan rizki dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa demikian? Karena lazimnya wallahu alam, ya, orang-orang miskin itu karena mereka, ya, masalah duniawi itu tidak terlalu banyak yang dipikirkan. Ya, jadi mereka lebih tekun dalam masalah beribadah. Sehingga ketika mereka rajin beribadah, doa mereka pun biasanya lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, ya, ketika ada kaum muslimin yang sedang berjihad dan mereka bisa atau berharap agar bisa menang melawan musuh, apa yang perlu dipersiapkan? Ya, tentunya kekuatan, pasukan, persenjataan, dan seterusnya. Tetapi tidak hanya cukup itu. Mereka juga memerlukan untuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertolongan dari Allah, ya, kapan bisa didapatkan? Ya, dari mereka yang doanya mustajab. Dan di antara doa-doa yang mustajab itu adalah biasanya dari kaum-kaum yang lemah. Makanya disebutkan ada pemimpin kaum muslimin, lupa siapa orangnya, yang jelas dia senantiasa sebelum berperang mencari, ya, seseorang yang mustajab doanya. Ya, artinya dia tidak akan berperang sebelum didoakan oleh orang tersebut, ya, supaya bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau persenjataan kuat, pasukan banyak, tapi tanpa pertolongan dari Allah mustahil bisa menangkan peperangan tersebut. Ya. Apalagi kalau kita pikirkan seseorang itu tidak mungkin bisa menjadi kaya tanpa adanya orang miskin. Betul enggak? Coba misalnya bos yang memiliki perusahaan. Bagaimana perusahaan itu bisa berjalan kalau tidak ada buruh? Dan buruh-buruh itu biasanya orang-orang miskin. Mana ada orang kaya mau jadi buruh? Ya. Begitu juga yang memiliki restoran, yang tukang masak siapa biasanya? Orang-orang miskin. Orang yang punya banyak sawah berhektar-hektar, siapa yang akan menanami, ya, sawah-sawah tersebut kalau bukan orang-orang miskin? Oleh karena itu, wahai orang-orang kaya, janganlah lupa dengan jasa
orang-orang miskin. Ya, di antara cara mengingat jasa mereka adalah dengan cara ya membantu mereka ketika mereka membutuhkan. Nah, inilah sebenarnya pahlawan yang yang terlupakan oleh orang-orang kaya biasanya. Ya, yaitu orang-orang miskin. Baik. Nah, kemudian ya kita tahu membantu orang miskin itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, tentunya bagi mereka yang mampu. Namun ini ditekankan lagi bagi mereka yang merupakan tokoh panutan masyarakat. Ya, seperti para ulama, kiai, para ustadz dan seterusnya, mereka lebih ditekankan ya untuk melakukan hal yang kita sebutkan ini, yaitu membantu kaum miskin. Karena fenomena yang menyedihkan, yang memprihatinkan, para tokoh agama ya alih-alih, sebagian mereka tentunya, sebagian mereka alih-alih ingin mencerminkan ya kedermawanan terhadap orang-orang miskin, ya, tapi justru sebagian mereka yang mengambil harta-harta orang miskin. Ya, disebutkan ya, ini ada kasus beberapa waktu yang lalu, ada di suatu kampung, di suatu daerah, ya, pada hari raya Idul Fitri, ya, hari raya Idul Fitri. Jadi ada seorang tokoh agama yang justru mengeruk sekitar 4 ton beras hanya dalam hitungan beberapa jam gitu. Kira-kira itu dari mana tuh diambilnya tuh? Ya, iya. Mana lagi kalau bukan zakat fitrah. Jadi satu desa ya itu menyerahkan fitrahnya kepada orang ini sampai mengumpulkan bisa 4 ton beras misalnya. Ya. Jadi ada orang-orang yang miskin, yang rumahnya reot-reot, justru menyetorkan zakat fitrahnya kepada orang ini, padahal rumahnya besar, gedong gitu kan. Baik. Lantas dia mengatakan, kalau dia berdalil nih misalnya, kan saya amil katanya. Jadi berhak mendapatkan zakat. Nah, hebatnya menjawab pernyataan mereka ini, atau menjawab pernyataan orang ini yang menyatakan dia adalah amil, jadi berhak mendapatkan zakat, ya seperti itu. Ya, pertama kita perlu tahu bahwasanya untuk zakat fitrah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah zakat fitrah itu disalurkan bagi 8 golongan yang tadi kita sebutkan atau hanya fakir miskin saja. Banyak para ulama yang menguatkan bahwasanya yang namanya zakat fitrah hanya diserahkan kepada fakir miskin. Walaupun ada yang mengatakan tetap dibagikan kepada 8 golongan yang tadi kita sebutkan, dan setiap pendapat ada dalil masing-masing. Baik, kita tidak ingin yang menyatakan ini lebih kuat daripada ini ya. Tapi yang jelas memang ada di antara para ulama yang mengatakan amil itu berhak mendapatkan zakat fitrah. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa itu amil? Siapa sih seseorang yang sebenarnya itu dikatakan sebagai amil zakat yang berhak mendapatkan zakat? Maka para ulama sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan amil itu adalah orang yang ditunjuk secara resmi atau yang mendapatkan legalitas dari pemerintah untuk apa? Memungut zakat. Jadi ulun ulangi, yang dimaksud dengan amil yang syar'i, yang benar-benar amil yang disebutkan dalam ayat yang tadi kita sebutkan, maksudnya itu adalah orang yang ditunjuk secara resmi atau mendapatkan legalitas dari pemerintah untuk memungut zakat. Dan ini kriteria yang disepakati oleh para ulama. Itu yang dimaksud dengan amil. Nah, tokoh agama tadi yang mengumpulkan zakat dari masyarakat kemudian mengaku dia sebagai amil, siapa yang nunjuk dia? Ya, apakah ada pemerintah menunjuk dia? Enggak, yang menunjuk adalah
masyarakat, dan masyarakat itu bukan pemerintah, maka pernyataan dia sebagai amil itu perlu dikritisi. Baik, sekarang kalau mungkin ada yang bertanya, terus bagaimana dengan ya para panitia yayasan tertentu yang mau mengumpulkan zakat fitrah dari masyarakat kemudian mendistribusikannya, apakah ini berarti tidak boleh? Ya, jawabannya kita tidak mengatakan ini tidak boleh. Ini boleh-boleh saja, tapi statusnya bukan amil, tapi sebenarnya mereka adalah wakil, ya, wakil yang untuk mendistribusikan zakat. Nah, bolehkah dia mendapatkan zakat? Orang yang melakukan ini boleh kalau dia statusnya sebagai orang fakir ataupun miskin, tidak masalah. Tapi kalau dia mampu, ya maka tidak boleh, karena dia bukan amil yang dimaksud dalam ayat. Baik, sekarang kita ngalah. Taruhlah kalau kita katakan dia benar-benar amil, orang tadi benar-benar amil, ya. Apakah benar porsi yang didapatkan oleh amil sebanyak itu? Tadi berapa tadi? 4 ton. Gimana ini? Ya, kalau coba sekampung kita aja, misalnya di kampung Piantuna, semua orang menyerahkan berasnya, nyampe enggak tuh 4 ton? Ya, ini 4 ton dia dapatkan, ini parah ini. Ya, padahal tujuan utama disyariatkannya zakat fitrah itu apa sih? Agar orang-orang miskin itu apa? Bisa gembira, bisa makan di hari Idul Fitri. Ya, makanya Rasulullah dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah. Gunanya untuk apa? Tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafs. Ya, untuk mensucikan orang berpuasa dari perkataan yang tidak bermanfaat dan omongan yang jorok. Ini bagi mereka yang berzakat, mengeluarkan zakat, berpuasa. Ya, untuk membersihkan, mensucikan orang yang berpuasa. Wa tu'matan lil masakin, dan juga untuk memberi makan kaum miskin. Nah, jadi ini 2 tujuan utama zakat fitrah. Jadi kalau ternyata zakat fitrah itu ternyata dinikmati oleh orang-orang kaya, sementara orang miskin itu kelaparan pada hari raya, maka itu tidak terwujud tujuan utama dari zakat fitrah tersebut. Baik, sebagai penutup ya, manusia itu punya tabiat tidak mau melakukan sesuatu kecuali kalau ada imbalannya. Itu tabiat manusia. Tidaklah mereka mau melakukan sesuatu kecuali ada imbalannya. Dan tabiat mereka juga tidaklah mereka mau meninggalkan sesuatu ya kalau tidak ada hal yang ditakutinya. Apa kaitannya membantu hal ini dengan membantu anak yatim ataupun orang miskin? Karena coba, ketika orang memberikan bantuan kepada anak yatim ataupun orang miskin, apakah ada kenikmatan dunia yang dia harapkan dari anak miskin, orang miskin dan anak yatim tadi? Tidak ada. Apa yang mereka bisa harapkan dari anak yatim dan orang miskin? Terus kalaupun dia tidak memberikan, apakah ada hal yang ditakuti dari mereka? Jawabannya tidak ada. Maka apa yang bisa memotivasi seseorang untuk bisa membantu anak yatim dan kaum fakir miskin tadi? Tidak ada kecuali karena keimanan dia terhadap hari pembalasan. Bahwasanya apa yang dia lakukan, membantu fakir miskin atau membantu anak yatim, ini akan diberikan balasan kelak di akhirat kelak. Maka kembali kepada ayat yang pertama, ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, tidakkah engkau mengetahui orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Orang yang mendustakan hari pembalasan,
tidak percaya dengan hari pembalasan, maka mereka tidak akan melakukan hal ini. Ya, karena mereka merasa ketika membantu orang lain mereka tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Tapi orang yang percaya terhadap hari pembalasan, maka dia akan termotivasi untuk membantu anak yatim ataupun fakir miskin, karena dia tahu bahwasanya balasan yang akan dia dapatkan nanti ketika di hari kiamat kelak. Jadi ini kaitan antara ayat yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Baik, nah inilah pembahasan kita malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki ayat yang keempat. Ya, keempat dan yang kelima mungkin ya, 2 ayat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.